Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。大家好，让我向大家介绍一下5位成员。我叫Ravalana Daswalsadi. Wajau Arsa Bosen Al-Kifari. Wajau Valentino Tristan. Wajau Arnanda Indira. Wajau Zanita Iza Fahira. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobservasi Masjid Cheng-Ho sebagai sarana ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Zanita, Saya Reva. dan ada Arsa, Falan, dan Nanda. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Dengan Bapak siapa? Ahmad Haryono Ong. Dengan Bapak Ahmad Haryono Ong. Bapak, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak untuk Iya. proyek P5. Apakah Bapak berkenan? Siap ya. Apalan aja yang ditanyakan? Saya ingin menanyakan tentang kapan didirikannya Masjid Cheng-Ho ini. Jadi didirikan Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 15 Oktober tahun 2001 ya, bertepatan pada saat itu peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian start pembangunan Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya diawali pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Selesai total seperti wujud yang ada sekarang ini pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Jadi tanggal 13 Oktober tahun 2002, tanggal 13 Oktober ini hari jadi atau milad Masjid Muhammad Cheng-Ho. Ya. Kemudian peresmian Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya ya pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Alhamdulillah diresmikan langsung oleh Menteri Agama RI Bapak Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawwar. Bapak, kalau boleh tahu siapa pendiri dan pengurus Masjid Cheng-Ho yang ada di sini? Ya. Jadi Masjid Muhammad Cheng-Ho ini ya didirikan atau digagas oleh seorang tokoh piti ya, sesepuh piti. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Bambang Suyanto. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dibuatnya Masjid Cheng-Ho di Surabaya selain untuk beribadah? Jadi Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya ini ya selain untuk beribadah, untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya juga sebagai ikon kota Surabaya, ya, sebagai tempat wisata religi. Dan Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya ini sudah tercatat di Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Ya, sebagai masjid ya, tempat wisata religi. Alhamdulillah dengan adanya Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya ini ya syiar Islam ya, khususnya di kalangan Tionghoa, orang Tionghoa Muslim ya itu semakin baik ya. Kenapa masjid ini mengambil corak dari budaya China? Jadi Masjid Muhammad Cheng-Ho Surabaya ya dilatar belakangi dengan adanya komunitas Tionghoa Muslim yang namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Maka dari adanya PITI ya untuk ya untuk mensyiarkan PITI ini ya maka orang sesepuh piti dan orang Tionghoa yang Muslim ya
Nah, itu mendirikan sebuah masjid ya yang nama dan arsitekturnya sesuai dengan komunitas yang ada, yakni pilih. Ya, nama kita gunakan sebagai apa? Muhammad Cheng Ho, Masjid Muhammad Cheng Ho ya. Jadi Muhammad Cheng Ho itu adalah seorang tokoh muslim yang taat dan soleh. Karena taatnya beliau, solehnya beliau, maka namanya kita gunakan sebagai nama masjid. Yang kedua ada arsitekturnya. Jadi arsitektur Masjid Muhammad Cheng Ho ini berarsitektur khas Tiongkok. Ya, pertama dilihat dari segi warnanya, yang dominan adalah warna merah. Warna merah di dalam filosofi orang Tionghoa bermakna keberuntungan atau kebahagiaan, hoki ya. Oke. Kemudian yang kedua dilihat dari segi atap Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Jadi atap Masjid Muhammad Cheng Ho ini berbentuk persegi 8. Di dalam filosofi orang Tionghoa persegi 8 ini dinamakan Pak Kwa, yang maknanya keberuntungan atau kejayaan ya, itu. Selanjutnya, apa saja kegiatan rutin yang diadakan di Masjid Cheng Ho? Jadi kegiatan Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya ini yang pertama kuliah subuh tiap Ahad ya. Jadi mulai Ahad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang menyampaikan itu bergantian, beda ya. Kemudian yang kedua ada kajian duha Ahad pagi jam 7 ya. Jadi Ahad kajian duha 7 ya, Ahad jam 7 ya, jadi jam 7 sampai jam 8. Kemudian ada kajian tafsir atau hadis. Nah, itu setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai isya. Jadi sholat maghrib di Masjid Cheng Ho, setelah maghrib langsung dimulai kajiannya ya, baik kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran dan hadis ya. Kemudian hari Rabu juga Masjid Muhammad Cheng Ho juga diadakan pembinaan seni baca Al-Quran ya, waktunya siang, kurang lebih jam 1:30 siang itu kita adakan pembinaan seni baca Al-Quran. Nah, kemudian tiap Ahad tiap hari Jumat nah itu ada rutin ya, zikir, doa dan tausiah ya, yang waktunya setelah maghrib tepat sampai selesai ya. Jadi 5:30 itu sudah jam 5 itu sudah banyak yang hadir ya, karena apa? Sekalian sholat maghrib berjamaah ya di Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya ini. Kemudian selesai kira-kira antara jam 8:30 sampai jam 9 ya. Kemudian setiap ada rutinan tiap bulan yaitu kajian tasawuf ya, yang dipimpin langsung atau pembicaranya yaitu dari Sidoarjo, yaitu beliau Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa ya, kajian tasawuf ya setelah isya, yaitu kurang lebih 7:30 malam ya, 7:30 malam itu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan di Masjid Cheng Ho? Jadi untuk bidang pendidikan ya ini ya, di sini ada Yayasan Khusus Pendidikan Cheng Ho ya. Yayasan Cheng Ho ini ada PAUD, kemudian TK, kemudian SDI Cheng Ho ya. Alhamdulillah pendidikan di sini sudah dikenalkan, diajarkan 4 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Arab ya. Berarti untuk SD-nya ini memiliki 4 bahasa ya, jadi beda gitu dari sekolah bahasa yang lainnya. Betul. Kan kebanyakan SD yang lain itu cuma ngajarin 2 bahasa, cuma bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, untuk yang SD Islam Cheng Ho ini ada 4 ya, itu baik PAUD, TK maupun SDI ya. Oke. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Oh iya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ya kepada kalian semua
menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu kalian yang bermanfaat. Amin. Sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.